Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jadi Begitu Ya. Pada video ini saya akan memberikan tips dan trik yang mudah bagi teman-teman untuk menghafal dan memahami pasal-pasal UUD 1945. Loh Bang, kemarin waktu tes CPNS saya tidak keluar tuh soal-soal tentang pasal UUD 1945. Terus buat apa saya menghafalkan Bang? Tunggu dulu bro. Materi UUD 1945 ini tidak selalu keluar berupa pertanyaan pasal berapa, ayat berapa, tetapi seringkali berupa narasi dan di dalamnya terkandung materi di dalam UUD 1945. Jadi dengan menghafal dan memahami pasal-pasal UUD 1945, teman-teman sekaligus belajar dasar-dasar tata negara. Dan ini seringkali keluar dalam tes CPNS berupa wujud narasi. Kalau teman-teman tidak paham dasar-dasar tata negara, teman-teman akan sulit untuk mengerjakan soal TWK, khususnya yang menyangkut materi UUD 1945. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya, bagaimana caranya menghafalnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Baik, kita mulai dari pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dari kalimat ini kita ambil beberapa kata kunci yang untuk memudahkan kita menghafalnya. Yang pertama adalah Indonesia, kemudian kata kesatuan dan republik. Hanya dengan menghafal tiga kata ini kita otomatis bisa mudah memahami kalau pasal 1 ayat 1 itu tentang Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi lebih mudah dan lebih praktis dalam menghafal dan juga memahaminya. Kemudian kita lanjut ke pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dari sini kita ambil kata kunci kedaulatan di tangan rakyat dan menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ini kita singkat saja UUD biar mudah. Nah, dari ketiga kata kunci ini kita akan mudah untuk menghafal dan sekaligus memahami kalau ayat 2 pasal 1 itu tentang kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakannya menurut UUD. Sampai di sini cukup jelas ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pasal 1 ayat 3. Pasal 1 ayat 3 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Dari kalimat ini kita ambil kata Indonesia dan negara hukum. Dari dua kata ini kita sudah bisa memahami kalau pasal 1 ayat 3 itu tentang Indonesia adalah negara hukum. Jadi teman-teman tidak perlu menghafal kalimatnya sama persis. Cukup ambil beberapa kata kunci saja. Oke, sekarang kita lanjut ke pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Nah, ini kalimatnya cukup panjang, jadi kita ambil beberapa kata kunci saja seperti yang pasal 1 tadi. Kita ambil Majelis Permusyawaratan Rakyat, kita singkat saja MPR. Kemudian kita ambil Dewan Perwakilan Rakyat, kita singkat saja DPR. Kemudian Dewan Perwakilan Daerah kita singkat saja DPD, dan kemudian kata pemilihan umum. Keempat kata tadi kita jadikan satu seperti ini ya. Saya beri kotak warna hijau. Nah, dari sini kita bisa lebih mudah untuk memahami kalau pasal 2 ayat 1 itu tentang MPR itu anggotanya terdiri dari DPR dan DPD dan mereka dipilih melalui pemilihan umum. Itulah inti dari pasal 2 ayat 1. Nah, cukup mudah kan teman-teman? Kalau begitu kita lanjut ke pasal 2 ayat 2. Pasal 2 ayat 2 berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Kita ambil kata Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang. Ini kita singkat seperti tadi, Majelis Permusyawaratan Rakyat kita singkat saja MPR. Kemudian kita tambah sekali dalam 5 tahun. Kata tersebut kita rangkum menjadi seperti ini gitu. Perhatikan yang ada di dalam kotak hijau.
Nah, dari sini kita bisa memahami kalau pasal 2 ayat 2 itu intinya MPR itu sidangnya sekali dalam 5 tahun. Oke, cukup bisa dimengerti. Kita lanjut ke pasal 2 ayat 3. Pasal 2 ayat 3 berbunyi, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Kita singkat saja. Kita ambil saja putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kita singkat saja putusan MPR. Kemudian kita ambil kata suara yang terbanyak atau suara terbanyak. Nah, dari kata ini kita bisa lihat kalau pasal 2 ayat 3 itu intinya tentang putusan MPR itu berdasarkan suara yang terbanyak. Nah, itu tadi cara menghafal pasal 2 UUD 1945. Sampai di sini semoga bisa dimengerti. Oke, kita lanjut ke pasal yang berikutnya. Oke, pasal 3 ayat 1 berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kita ambil kata Majelis Permusyawaratan Rakyat, kita singkat saja MPR, kemudian kita ambil kata ubah dan menetapkan undang-undang dasar, kita singkat UUD saja nanti. Nah, jadilah kata berikut ini, MPR, ubah, dan tetapkan UUD. Dengan kata ini kita bisa lebih mudah memahami kalau pasal 3 ayat 1 itu intinya MPR itu berwenang mengubah dan juga menetapkan undang-undang dasar. Jadi cukup simpel ya untuk menghafal sekaligus memahami. Dan kembali saya tekankan kalau belajar UUD ini tidak hanya sekedar menghafal pasal-pasalnya dan juga bunyinya, tetapi juga sekaligus mempelajari dasar-dasar dalam ketatanegaraan kita. Karena terkadang biasanya soalnya yang keluar itu tidak berupa pasal berapa, tetapi berupa narasi lain yang intinya masih berhubungan dengan isi pasal-pasal UUD, tetapi tidak menyebutkan pasalnya. Dan kalau kita tidak memahaminya, tidak memahami apa itu inti dari pasal-pasal UUD, kita tidak bisa menjawabnya. Kemudian untuk yang pasal 3 ayat 2 berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Kita ambil kata Majelis Permusyawaratan Rakyat, kita singkat MPR, dan kita ambil kata presiden atau wakil presiden, kita singkat pres dan wapres. Sehingga kita peroleh kata yang lebih singkat, MPR melantik pres plus wapres. Dari sini kita lebih mudah memahami kalau pasal 3 ayat 2 itu tentang MPR itu melantik presiden dan wakil presiden. Cukup mudah dan praktis. Kemudian kita lanjut ke pasal 3 ayat 3 yang berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Di sini kita ambil lagi kata Majelis Permusyawaratan Rakyat, kita singkat MPR, kemudian kita ambil kata berhentikan pres dan wapres. Cukup itu saja kita bisa memahami kalau inti dari pasal 3 ayat 3 adalah MPR itu memberhentikan presiden dan wakil presiden. Lanjut ke pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Di sini kita ambil kata presiden dan kekuasaan pemerintahan. Dari kata ini kita bisa mudah menguasai kalau pasal 4 ayat 1 itu intinya presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Kemudian untuk yang pasal 4 ayat 2 di mana bunyinya itu dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh 1 orang wakil presiden. Kita ambil kata presiden dibantu dan wakil presiden sehingga menjadi lebih simpel, pres dibantu wakil presiden. Boleh kita singkat pres dibantu wapres supaya lebih mudah menghafalkan dan memahaminya. Baik, lanjut ke pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Di sini kita ambil kata presiden, kita singkat pres, kemudian kita ambil rancangan undang-undang, kita singkat RUU,
dan Dewan Perwakilan Rakyat, kita singkat DPR. Nah, jadilah kita dapat kata ini yang ada di dalam kotak. Nah, dari sini kita bisa mudah untuk menghafal dan memahami kalau pasal 5 ayat 1 ini intinya tentang presiden itu mengajukan RUU kepada DPR. Kemudian yang pasal 5 ayat 2 berbunyi, presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Di sini kita ambil kata presiden, kita singkat pres seperti yang tadi. Kemudian kita ambil kata peraturan pemerintah, kita singkat PP, dan kata undang-undang kita singkat UU. Dan jadilah kita menjadi ringkasan seperti yang ada di dalam kotak ini. Nah, di sini kita bisa mudah untuk memahami dan menghafalkan kalau pasal 5 ayat 2 itu tentang presiden itu menetapkan PP, peraturan pemerintah, untuk menjalankan undang-undang UU. Baik, kita lanjut ke pasal 6 ayat 1 dan 2. Ayat 1 berbunyi, calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara jasmani dan rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, untuk memahami dan menghafal pasal 6 ayat 1 ini, kita ambil saja kata kunci presiden, kita singkat pres, kemudian kita ambil wakil presiden, kita singkat wapres, dan warga negara Indonesia, kita singkat WNI. Nah, dengan 3 kata ini kita sudah bisa memahami kalau pasal 6 ayat 1 ini intinya adalah tentang presiden dan wakil presiden itu harus seorang warga negara Indonesia. Sangat mudah dan sangat simpel. Kemudian kita lanjut ke pasal 6 yang ayat 2. Bunyinya, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 6 ayat 2 ini berisi tentang syarat-syarat menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi kita ambil saja kata syarat, kemudian kata presiden kita singkat pres, kemudian kata wakil presiden kita singkat wapres, kemudian kita ambil kata diatur dan kata undang-undang. Jadinya seperti ini ya teman-teman, seperti yang dalam kotak. Nah, hanya dengan kata ini kita bisa mudah memahami kalau pasal 6 ayat 2 itu tentang syarat presiden dan wakil presiden itu diatur oleh undang-undang atau UU. Oke, cukup sekian dan cukup mudah dan sangat simpel untuk menghafal pasal-pasal UUD 1945. Dan kembali saya ingatkan kepada teman-teman, belajar tentang UUD 1945 itu kita jangan hanya berharap soalnya keluar berupa pasal berapa ayat berapa, tetapi terkadang bahkan biasanya soalnya itu keluar tentang isi dari pasal tersebut tanpa menanyakan pasal berapa ayat berapa. Jadi sekaligus kita menghafal, sekaligus kita belajar tentang dasar-dasar tata negara di Indonesia ini, karena kita akan menjadi seorang ASN. Jadi kita wajib tahu bagaimana sih dasar-dasar tata negara dalam NKRI itu. Oke, demikian tadi cara mudah untuk menghafal dan memahami pasal-pasal UUD 1945. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.